Halo, selamat datang di channel Dwi Ratna Susanti. Kali ini aku akan membawakan cerpen dengan judul Sekolah Kehidupan. Di balik riuhnya kota, tersembunyi kisah perjuangan dua bocah kakak beradik, Arya dan Risa, yang harus menghadapi kerasnya hidup lebih cepat dari yang seharusnya. Ditinggal sang ayah, mereka menyaksikan ibunda tercinta berjuang seorang diri melawan jeratan lintah darat. Di balik lilitan utang yang mencekik, semangat mereka tak pernah padam. Inilah kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan pilihan sulit yang akan mengubah segalanya. Sebelum cerita ini saya mulai, klik dulu tombol subscribe dan loncengnya agar kamu gak ketinggalan video-video menarik lainnya dariku. Fajar di ufuk timur sudah menunjukkan pesonanya. Semburat cahayanya menghangatkan dinginnya lantai rumah kontrakan petak itu. Langkah kaki kecil Arya, 11 tahun, udah gesit nyiapin sarapan seadanya buat dia dan adiknya, Risa, yang baru berumur 7 tahun. Sejak ayah mereka berpulang ke rahmatullah, ibunda mereka, seorang buruh cuci, harus membanting tulang seorang diri. Pergi pagi, pulang petang. Namun, upah mencuci tak pernah cukup menutupi kebutuhan sehari-hari. Ditambah lagi, ada lilitan utang rentenir yang semakin hari semakin mencekik mereka. Kak, Risa takut, bisik Risa suatu malam, memeluk erat lengan Arya saat ibunda mereka kembali pulang dengan wajah lesu dan mata sembab. Arya berusaha tegar. Kita harus bantu ibu, Riz. Kita cari kerja sampingan ya. Keesokan harinya, sepulang sekolah, Arya menggandeng tangan Risa menyusuri jalanan ramai. Mereka menawarkan jasa membawakan belanjaan di pasar, membersihkan kaca mobil di lampu merah, bahkan memungut botol-botol plastik bekas. Namun, mereka sering dicurigai oleh orang-orang tak berperasaan. Hei, anak kecil, jangan mencuri di sini, bentak seorang pedagang buah saat Arya mencoba meraih kardus bekas. Arya dan Risa terkejut dan langsung berlari menjauh. Air mata Risa hampir tumpah. Di sudut jalan lain, seorang ibu paruh baya menatap mereka dengan iba. Kalian ini seharusnya sekolah. Kenapa malah mengemis? Tanyanya sambil menyodorkan beberapa lembar uang. Arya menggeleng pelan. Kami tidak mengemis, Bu. Kami mencari pekerjaan. Ibu itu hanya menggelengkan kepala, tanda ia tak percaya. Hari-hari berlalu. Penolakan demi penolakan membuat semangat Arya dan Risa nyaris padam. Mereka mulai putus asa. Hingga suatu hari, saat mereka sedang beristirahat di sebuah taman, seorang pria berpakaian serba hitam dengan tatapan tajam menghampiri mereka. Kalian berdua ngapain di sini? Di mana orang tua kalian? Tanyanya dengan suara berat. Arya menjawab dengan nada agak gugup. Mau sekolah om, tapi kami telat dan gerbang udah ditutup. Kami nggak berani pulang, takut ibu marah. Pria itu kemudian memperhatikan tas ransel Arya yang sedikit terbuka, memperlihatkan buku-buku pelajaran dan sebuah laptop butut. Itu laptopmu? Tanya pria itu lagi. Arya mengangguk.
Aku sedang belajar bahasa pemrograman, jawab Arya pelan sambil memeluk tasnya, merasa aneh dengan pertanyaan orang asing ini. Pria itu tersenyum tipis. Benarkah? Anak sekecil kalian bisa coding? Arya mengangguk lagi, menjelaskan dengan antusias apa yang telah dia pelajari secara otodidak dari internet. Pria itu tampak tertarik. Bagaimana kalau kamu bekerja untuk saya? Tanya pria itu tiba-tiba. Arya dan Risa saling pandang bingung. Pekerjaan apa? Tanya Arya penuh curiga. Pekerjaan yang membutuhkan kemampuanmu itu. Jawab pria itu misterius. Arya berpikir sejenak, menimbang tawaran aneh ini. Namun, bayangan raut wajah ibunya terlintas. Wajah lelahnya, wajah sayunya, matanya yang sembab. Namun tawaran ini begitu aneh. Bagaimana mungkin ada orang yang mau memperkerjakan anak kecil sebagai programmer? Mungkin ini satu-satunya jalan, pikir Arya. Pekerjaan apa sebenarnya, Om? Tanya Arya sekali lagi. Pria itu mendekat dan berbisik. Kamu punya bakat itu, nak. Arya terkejut. Ia tahu itu bukan pekerjaan yang baik, bahkan berbahaya. Namun lagi-lagi, bayangan ibunya dan lilitan utang rentenir yang selalu mengancam mereka kembali menari-nari di bayangannya. Demi Risa dan ibunya, Arya mengambil keputusan nekat. Baik, Om. Saya mau kerja sama Om, jawab Arya dengan suara mantap. Pria itu tersenyum lebar. Bagus. Mulai besok kamu akan Om fasilitasi. Om akan beri kamu driver untuk antar jemput sekolah. Kamu juga akan Om beri les private coding. Om juga akan kasih uang jajan untuk kamu dan adiknya. Jika misi Om berhasil atas bantuanmu, Om akan kasih apapun yang kamu mau. Ini nomor telepon Om. Beritahu ibumu bahwa sekarang kau telah diangkat sebagai calon karyawan di perusahaan Om. Jadi, kamu dapat fasilitas driver. Beritahu ibumu seperti ini agar dia tidak curiga dan khawatir. Risa menatap kakaknya dengan cemas. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, namun ia merasakan ada sesuatu yang berbeda dan berbahaya. Arya menggenggam erat tangan adiknya, mencoba menyalurkan keteguhan yang sebenarnya sedang ia paksakan. Di balik tatapan polosnya, tersimpan sebuah keputusan besar yang akan mengubah jalan hidup mereka selamanya. Ia tidak tahu kemana jalan ini akan membawanya. Namun yang pasti, dia akan melakukan apa saja demi melindungi keluarganya. Bahkan jika itu berarti bekerja dengan Om Mafia. Bagaimana kelanjutan perjuangan Arya dan Risa? Akankah mereka berhasil keluar dari kesulitan? Dan pilihan berbahaya yang telah Arya ambil, apakah sebuah langkah yang tepat untuk keluar dari jeratan sang lintah darat? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah yang penuh liku ini. Bagikan juga video ini jika kalian tergerak dengan perjuangan mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya.